Ngene kok apa ketawa-tawa aja ya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke yo mesti kalah. Terus lanjutannya apa ya? Yang saya ingat di hatiku hanya ada Romo Bekti. Saudari-saudara, 5 hari belakangan lagu itu viral karena dinyanyikan oleh seorang anak kelas 6 SD, Farel Prayoga, di acara HUT, upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bukan kaleng-kaleng, upacaranya bukan di Pasar Minggu, bukan di sekolah-sekolah, tapi di Istana Negara. Bayangkan, protokoler yang begitu ketat, begitu ya kan, upacara gitu serius. Tiba-tiba Farel masuk, lalu bernyanyi, dan semua berjoget. Semua sukacita, semua meriah, dan saya rasa mungkin baru kali ini ya upacara yang begitu serius, begitu protokoler, begitu tegap, begitu ya. Tiba-tiba semua bergoyang ya, koplo. Yang saya khawatirkan cuma satu, itu pemimpin upacara kan itu ya, pakai pedang di sini, gagah gitu. Lalu wong kok ngene kok dibanding, dia nahan tuh supaya nggak joget kayak gimana ya gitu ya. Paskibraka juga gitu kan, harus siap paskibraka. Tapi saya yakin jempolnya dia goyang di bawah nih gini-gini ya. Saudari-saudara, judulnya lagu itu adalah Ojo Dibandingke. Tapi justru dalam bacaan-bacaan dan dalam renungan-renungan yang saya renungkan hari ini, minggu ini, justru saya mau membandingkan situasi demikian. Andai saja Farel Prayoga, orang Banyuwangi kalau nggak salah, kelas 6 SD, sederhana, juga biasa-biasa saja. Andai saja dia tidak punya keberanian untuk nyanyi di hadapan presiden, di hadapan seluruh mata bangsa Indonesia. Kalau dia tidak berani, apa yang terjadi? Dia tidak akan viral, lagu Ojo Dibandingke juga nggak akan rame, lalu juga menteri-menteri ya, mungkin juga tamu-tamu negara, Pak Presiden itu nggak akan joget, nggak akan sukacita. Kalau dia nggak berani. Kalau dia berani terbukti sukacita, gembira semua. Seakan-akan ketegangan itu ya, persoalan-persoalan bangsa selama 14 menit itu terlupakan gitu ya. 14 menit saya hitung dia bernyanyi. Seakan-akan semua berjoget santai ya. Akan minta lagi. Tandanya dia nggak berani, dia hanya nyanyi di kamar mandi, kita nggak pernah dengar suara bagus dari Farel Prayoga. Tapi ketika dia berani, dia tampil di hadapan publik, dia menghibur, maka ada sukacita bagi makin banyak orang. Perbandingan itu ya kita amati. Nampaknya juga bacaan Injil yang Yesus sampaikan pada sore hari ini kepada kita berbicara juga demikian, membandingkan. Di bagian akhir bacaan Injil dikatakan, dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi terakhir. Apa tuh maksudnya, Romo? Banding-bandingkan ya, Farel Prayoga, lalu juga upacara, koplo, meriah, sukacita, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudari-saudara sekalian, demikian juga iman kita. Kalau iman kita itu hanya sebatas di dalam diri kita, seperti Farel Prayoga, kalau dia hanya bernyanyi di kamar mandi, iman kita hanya sampai kepada diri kita, ya berbuah sih berbuah, tetapi tidak akan berdampak bagi banyak orang. Tidak akan membawa sukacita bagi sesama. Tidak dapat menjadi menjadi pemicu, menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang untuk juga memiliki iman yang mendalam. Kalau
Iman kita hanya sampai kepada pribadi kita. Hanya kita simpen sendiri, kita wujudkan sendiri. Contohnya apa? Kita doa sendiri. Bisa doa sendiri. Kita juga sibuk dengan diri kita sendiri. Bisa tetap diselamatkan. Tapi sebaliknya, kita diajak hari ini. Iman kita diwujudkan bersama dalam persekutuan umat beriman. Dalam keluarga. Kita kan kelompok-kelompoknya sudah sangat jelas sekali gereja Katolik itu. Dalam keluarga, dalam lingkungan, atau lingkungan masih dibagi-bagi lagi di kelompok, di dalam wilayah, di dalam paroki, di dalam dekanat, di dalam keuskupan, regio Indonesia, akhirnya menjadi gereja seluruh dunia. Kelompok-kelompoknya jelas. Sudah ada juga kelompok-kelompok doa, kelompok-kelompok kategorial, seperti juga yang KUR ini kan dari Legio, kelompok doa. Kita punya banyak hal persekutuan, dan di sanalah menjadi perwujudan iman kita bersama-sama. Pak Romo ngomong apa sih? Saya kasih ilustrasi. Saudari-saudara, kalau kita pergi sendirian, saya pergi sendirian, Anda pergi sendirian, gampang. Gak usah repot-repot, nyiapin bekal. Gak usah repot-repot, aduh transportasinya gimana ini? Aduh nanti di sana gimana ini? Gak usah repot-repot. Kalau berangkat sendirian, it's okay. Tinggal pesen ojek, berangkat, gak ngerepotin orang, gak usah bawa bekal, bawa cukupnya, bisa sat-set cepet. Akhirnya sampai terdahulu. Tapi ingat, yang sampai terdahulu menjadi yang terakhir. Dalam artian apa? Sebaliknya. Kalau kita pergi rombongan, nggak usah rombongan, sekeluarga deh. Itu pasti, nyiapin bekal ini dulu. Nyiapin ini dulu. Waduh, bentar lagi ada yang nangis dulu anaknya. Aduh, ini harus disiapkan di sini. Transportasinya gimana? Cukup nggak nih? Oh, nanti di sana gimana? Diurus. Repot. Perlu banyak persiapan. Perlu banyak juga mungkin ada kesel. Aduh, ada yang lelet, ada yang lambat, ada yang cepet. Dan mungkin kalau berangkat rame-rame, sampainya juga nggak akan lebih cepat. Sampainya mungkin bisa jadi yang terakhir. Tapi ingat, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Iman kita diwujudkan dengan demikian. Kita bersama-sama dalam persekutuan, dalam perwujudan iman, membawa sukacita bagi semua, semakin banyak orang, sanalah kita dipandang oleh Tuhan. Di sanalah kita berbuah, hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Dan disitulah persis Tuhan pengen demikian. Disitulah kenapa alasannya Tuhan Yesus mengatakan, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mungkin yang terakhir rombongan repot, gak cepat, perlu banyak persiapan, pengorbanan. Dalam bacaan kedua bahkan dikatakan mungkin menderita. Memang kalau bersama-sama itu kadang menderita. Tapi di sanalah Tuhan mengingatkan kita, mengajak kita semua untuk yuk bersama-sama kita mewujudkan iman sebagai murid-murid Kristus. Akhir kata, kenapa sih kita harus bersama-sama terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam doa? Jangan sampai kita seperti orang yang bertanya kepada Yesus ini, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dia yakin sekali bahwa akan diselamatkan. Tapi ternyata Tuhan Yesus nggak jawab, oh iya kamu diselamatkan. Enggak. Tuhan Yesus jawab, hei kamu, saya nggak kenal kamu. Tuan rumah jawab, kamu siapa? Saya nggak kenal kamu. Maka pintu sudah ditutup, kamu nggak bisa masuk lagi. Maka akan ada kegelapan dan kertak gigi. Tapi jika dilakukan bersama-sama, saya membayangkan, jika dilakukan bersama-sama, Tuhan kami sudah ikut jalanmu loh. Kami sudah ikut dengan pengajaranmu, kami sudah melayani seperti engkau kehendaki. Lalu kira-kira tuan rumah nggak akan jawab, sorry pintu sudah ditutup, saya nggak kenal kamu sekalian. Kalau bersama-sama, paling nggak saya punya backingan. Ya kan?
Ketika pintu mau ditutup, Tuhan Yesus katakan, apa kamu nggak kenal? Tiba-tiba dari belakang, oh itu bekti itu. Ya, itu boleh masuk aja, boleh masuk. Itu bekti boleh masuk. Dalam hidupnya dia pelayanan, dalam hidupnya wah dia luar biasa gitu. Nah, kita juga demikian. Ketika kita bersama-sama dalam pelayanan, dalam perwujudan iman, paling tidak kita saling meneguhkan, saling mengingatkan, dan ingat juga bahwa kadangkala kita dikenalkan oleh Tuhan. Oh iya, itu. Oh iya, dia itu baik. Jadi Tuhan Yesus nggak akan, sorry pintu sudah tertutup, saya nggak kenal kamu. Ada orang lain yang membantu kita juga, saling bantu satu sama lain untuk mewujudkan iman kita, untuk menjadi pembawa sukacita, mewujudkan harapan kita bersama tinggal di rumah Allah. Ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi terakhir. Kita hening sejenak, kita renungkan sabda Tuhan, beroleh kasih karunia untuk bersekutu bersama-sama, membangun kerajaan Allah yang nyata di dunia. Kita berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara, marilah kita berdoa supaya kita bersikap seperti Allah sendiri, dengan menyambut semua bangsa dalam hati dan di dalam persekutuan kita.